in association with Ngabuburit bersama Toko kali ini agak jauh perginya ke wilayah timur Pulau Jawa. Saya akan bertemu dengan ibunya warga Jawa Timur, satu-satunya gubernur perempuan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Beliau sudah menunggu di dalam di Gedung Gerahadi, jadi saya akan langsung masuk, kita ngobrol santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Aku pengen peluk, tapi kita masih masa pandemi jadi tetap jaga jarak. Iya. Tapi terima kasih Ibu. Tetap jaga jarak ini ya. seru banget sih ini Bu pohonnya. Ini pohon apa sih Bu? Nangka ya? Nangkadak, nangka Nangkadak? mix cempedak. Oh gitu. Jadi sebiji ini ini banyak banget. Kadang cuma dapat buah bijinya 2, kadang 1. Nangka dak ini memang Perkawinan antara nangka dan cempedak. Oh, gitu. Iya. baru ya ini istilahnya. Aku baru dengar nih. Ya, buahnya nggak pernah habis sepanjang tahun. Wow. Dari ujung sampai tanah. Wow. Hebatnya dia, pasti dia sentuh-sentuh tanah kayak begitu. Kalau aku lihat ini selama masa pandemi hiburannya Bu Khof termasuk tanaman Oh iya. dan sepeda. Gitu ya Bu ya? Dan ya banyak sekali. Saya ada nanas yang nggak pakai dikupas, saya coba aja tanam. Baru 3 hari lalu petik ya cuma sebiji. Oke, berarti belum rezekinya. Nanti lain kali kita bisa kesini lagi sambil menikmati hasil panen dari banyak nih pohon dari sini. nangka, Mbak. Iya. Wah, ini Ya seru sih. banget di sini Bu. Jadi Kalau sukun banyak. sukun iya, Tuh, ini banyak banget berjajar-jajar pohon ya. sukun dan bikin teduh ya Bu. Saya aja menikmati ada ya ayam. Ini burung. hiburan dan hobi-hobi ini ditemukan di masa pandemi atau gimana Bu? Saya memang hobi menanam. Sebagai gubernur sebetulnya di luar puasa rata-rata 2 minggu sekali kami menanam cukup massal. Jadi melibatkan pramuka, lalu elemen mahasiswa, Iya. tentu pecinta-pecinta tanaman. Kita keliling aja. Nanti nanam mangrove, katakan, oh hari ini kita nanam mangrove bersama Dinas Kehutanan. Iya, iya. Ntar 2 minggu lagi nanam mangrove sama Dinas KKP. Ntar nanam lagi sama Dinas RHK gitu. Iya, Jadi komandannya boleh beda-beda tapi kita nanam. kegiatannya nanam gitu ya. Kita nanam vetiver. Vetiver itu Vetiver. kan akarnya bisa 2 sampai 5 meter. Ya kita menanam aja, mudah-mudahan nanti manfaatnya bisa menjadi bagian dari daya dukung alam kita makin bagus. Iya, daya betul, dukung betul, betul. lingkungan kita makin bagus ya. Betul, betul. Ibu kalau kita bicara soal pandemi ini sekarang kan lagi transisi ya, Ya. transisi ke post pandemic. Kalau di Jawa Timur, Ibu melihatnya bagaimana? Sudah siap atau masih banyak harus yang disiapkan dan jika iya apa aja? Jadi sebetulnya orang dulu sebut new normal life. Iya, iya. Jadi new normal life itu harus berseiring dengan upaya untuk membangun better life. Better life, oke. Ya, tidak hanya new normal life tapi juga better life. Itu ya harus tetap diikuti oleh keberseiringan kita mendisiplinkan diri kita. Ya, tetap pakai masker. Kemudian tetap kita menjaga jarak dalam artian bahwa nggak ngerumpel-ngerumpel gitu Iya, ya. iya. Nah, ini memang harus terus kita komunikasikan bahwa ini untuk kebaikan kita semua dan kita tidak sekedar ingin hidup normal, tapi kita juga ingin hidup lebih baik. Ya. Ini lucu banget Ibu, aku dari tadi lihat ini. Lovebird ya? Ya, Ya ampun, serunya. Ya Mbak, dia kan nggak bisa cari makan sendiri ya. Iya. Ini yang harus dianu. Tapi benar hiburan Ya. sih Bu, beneran. Hiburan Iya. banget. Bu Khofifah, Ya. kalau menurut Bu Khofifah bagian terberat selama penanganan pandemi itu apa? Sebagai seorang gubernur, sebagai seorang ibunya warga Jawa Timur, sebagai seorang perempuan. Ketika saya mendengar kematian. Jadi kalau di tahun 2020, kemudian saat eksponensial 2021 bulan Juni, Juli, Agustus, setiap saya buka WA, innalillahi, tiap buka WA pasti saya akan berhenti beraktivitas bisa 3 sampai 5 menit. Saya baca doa secara spesifik dengan nama yang disebutkan ke saya. Sedih, jadi
penyakit ini ada di seluruh dunia. Betul. Ada 116 negara. Kan harapan kita semua bisa kita layani dengan modernisasi layanan medik yang kita punya. Tapi kemudian ada yang tidak bisa kita selamatkan, terutama karena komorbid tertentu dan akhirnya kemudian mereka mendahului kita semua. Itu kayaknya agak mengurangi imunitas gitu karena pasti kita sedih gitu. Sedih ya. Iya. Karena mereka meninggalkan kita karena pandemi gitu. Kita sudah berikhtiar luar biasa dan ternyata ada yang nggak tertolong. Kita cari oksigen keliling kemana-mana, ternyata waktu itu sempat tidak cukup gitu. Oke. Ya. Baik, kita sekarang saya pengen lihat itu Ibu. Di sini tuh ada dermaga ya Bu ya. Ada dua dermaga kecil ya. Kecil. Ya. Sekarang kita akan langsung ke sana ngelihat sambil ngelanjutin. Kalau malam bagus, ini udah sore kan, jadi udah mulai ada lampu-lampunya ya Bu ya. Lampunya tapi ini seru banget loh dan jadi betul-betul jadi daerah wisata, ada yang olahraga, ada yang latihan juga gitu ya. Ya, sebetulnya kalau dulu sebelum Covid itu suka tuh mereka olahraga di sini gitu. Iya. Menarik. Ini. Kalau bulan puasa ini ada ritual-ritual keluarga tertentu nggak sih tuh? Kalau sebelum puasa, iya kita ziarah ya ke makam keluarga gitu. Anak-anak semualah saudara-saudara ponaan pada ikut ziarah. Kalau yang kita tunggu adalah sahur bersama. Karena kalau buka bersama, meskipun keluarga saya bukan keluarga besar, ternyata tidak mudah juga gitu. Udah punya agenda sendiri-sendiri. Ya, mereka masing-masing sudah punya aktivitas. Tapi kalau sahur bersama itu lebih memungkinkan. Jadi memang yang kita tunggu itu saat sahur, saat kita berbagi macam-macam lah keceriaan dan termasuk itu dengan keluarga yang di Jakarta dengan Ayla ya, itu cucu. Kemarin. Oh udah sempat. Saya tadi pagi dari Jakarta, jadi kemarin alhamdulillah sempat gitu karena jarang ketemu. Jadi kalau ketemu masih harus kenalan lagi gitu, karena kan baru setahun 2 bulan dia. Iya. Tapi itu bener-bener kayak vitamin ya Bu ya. Cucu itu kan vitamin kan, persis deh pokoknya semua eyang pasti ngerasain. Kalau 2 hari nggak diupdate foto, kayaknya wah udah kayak mau lari aja di sana. Kita bicara soal puasa. Puasa Ramadan ini luar biasa. Sudah dilonggarkan oleh pemerintah, masjid-masjid terisi penuh lagi. Tapi bagaimanapun tantangannya tetap masih ada. Yang di depan mata soal harga-harga pangan, kemudian bahan bakar. Yang kemudian dilakukan Pemprov Surabaya untuk bisa membantu, Pemprov Jawa Timur untuk bisa membantu warganya. Jadi kalau di Jawa Timur ini, kalau katakanlah cabai keriting maupun cabai merah, cabai rawit, suplai aman, harga relatif stabil. Harga-harga sembako lain, apakah gula, beras, telur, termasuk daging ayam, suplai aman, harga stabil. Daging sapi kita suplai sangat aman, harga sangat stabil. Alhamdulillah Jawa Timur ini punya populasi sapi potong 4,8 juta ekor. Jadi cukup aman. Yang kurang aman adalah minyak goreng. Pada awal 19 Februari masih satu harga, itu saya keliling 32 kabupaten lah saya kelilingi, kita memberikan subsidi. Waktu itu kan 14.000 per liter, kita menjual 12.500. Hari ini, alhamdulillah saya dapat kabar kemungkinan minggu depan akan ada distribusi minyak goreng curah. Pertengahan April ya? Ya, tadi pasar-pasar tertentu pengelolanya sudah diundang. Jadi memang lebih restricted person gitu, karena mekanisme administrasinya mungkin sangat hati-hati supaya tidak disalahgunakan mungkin itu, sehingga
diundang dan dengan persyaratan administratif yang relatif ya harus diikutilah oleh para pedagang di beberapa pasar. Jadi ini juga bagian dari upaya pengendalian inflasi dan proses untuk bisa pemenuhan bahan pokok masyarakat saat tengah Ramadan, mau Idul Fitri. Ini mestinya sebaiknya jangan ada yang khawatir, jangan ada yang galau, suasana harus tenang, tercukupilah kebutuhan-kebutuhan itu tersedia di pasar. Mungkin karena relatif saya rajin belusuan, sampai kepada indeks kebahagiaan Jawa Timur ini di antara Jawa Bali sempat nomor 1 ini. Oke, pindah kita ke sini, boleh kayaknya. Jadi saya ingin masyarakat dalam suasana mungkin recovery ekonomi mereka itu masih harus katakanlah kerja keras, jungkir balik gitu. Ya, apa yang kita bisa substitusi, mediasi, penguatan kita akan coba lakukan. Ya. In association with In association with Dan kita sebentar lagi sudah mau buka puasa di wilayah Jawa Timur. Sekarang kita lagi siap-siap buka puasa dan ditemani ada keluarga Bu Kofifa. Ini saya baru pertama kali ketemu, sudah kenal lama tapi baru pertama kali ketemu ya. Dengan Ali putra keempat Bu ya? Keempat, paling busi, terus ada? Dengan Jalal, putra kedua Bu Kof. Bu Kof, kalau misalnya lagi Ramadan kan tadi Ibu bilang ritualnya itu sahur bersama. Tapi sekarang kan kita mau buka bersama. Ini ada menu-menu yang khusus nggak sih yang biasanya? Kalau untuk puasa enggak. Ini karena bumbu Bali itu memang favorit aja ya, favorit. Kalau ada sayur asem ya seger gitu, sayur asem bumbu Bali. Untuk berbuka enak lah. Ada pepes tongkol. Sederhana sih, tapi menurut saya sehat. Anak saya selalu pesan sebenarnya kalau sayur-sayur hindari bersantan. Oh gitu. Itu aja sih ya. Itu pesan sponsor supaya tetap fit gitu ya. Ya. Itu biasanya siapa yang lebih cerewet sama ibunya? Jalal. Oh ini, oke. Ini kalau ada jalan nggak akan kesentuh nih. Nggak pakai mikir dong. Nggak akan kesentuh, goreng-gorengan nggak kesentuh. Kalau ada santan selalu diingatkan. Tapi bagus supaya ibunya sehat. Biasanya kalau diingetin nurut nggak? Diturutin nggak? Nurut ibu. Oh, Nurut ibu. Karena kebetulan ibu itu suka gorengan. Oh gitu. jadi kalau bisa dikasih tahu, Bu, jangan. Gimana sih biasanya ngomongnya? Jadi kalau saya di sebelahnya biasa saya sering ingetin ibu gorengannya dikurangin gitu. Pelan-pelan dijauhin piringnya. Jadi ada proses. Kalau Ali gimana, Ali? Kalau Ali kayak udah nggak apa-apa gitu aja ya. Aktivis, jadi apa-apa dimakan. Oh ya, iya saya Apa-apa dimakan. udah riset sedikit. Jadi Ali ini jalur aktivis persis seperti ibu, gitu. Juga tertarik untuk terjun di dunia politik seperti ibu? Ya mungkin kedepannya ada hal yang menarik ya. Kedepannya ada ya mungkin kedepannya ada hal yang menarik di dalam politik ya mungkin mohon doanya mohon dukungannya. Memangnya kalau memang Bu udah siap ya kayaknya. Belum selesai ini kuliahnya. Ini. Memangnya kalau yang sekarang yang nggak menarik apa sih, Li? Aku pengen tahu. Ya tidak perlu diceritakan. Oh tidak boleh ceritakan. Tapi kira-kira kalau misalnya menarik nanti siap terjun. Tapi kan kalau politik itu memang persiapannya lama, kematangan mental terutama gitu kan, Li. Jadi emang sekarang sudah mulai belajar ke arah sana. Ya mungkin terahnya dari ibu jadi udah terbiasa mungkin. Udah ikut. Dari Udah sering ikut kandungan. ibu keliling. Ya maksudnya dari kandungan kan sudah terbiasa. Aduh, mantep Bu. Ibu nanti tolong nanti Udah dari ajarin saya kandungan. gimana cara mendidiknya Bu ya. Itu PR aku buat aku anak nanti. Kalau Jalal gimana?
Kalau saya memang dari dulu setelah lulus kuliah, saya memang udah di jalur profesional. Jadi kerja terus di perbankan, dunia finansial. Jadi ketika dengar adik saya juga mau di politik, saya juga akan tetap dukung. Tapi kalau misalnya ibu kemudian terus di politik, kemudian kita bicara nih ya, kalau ketemu Bu Kov nggak ngomong politik tuh nggak seru ya. Apalagi kita udah lihat lah 2 tahun lagi udah mulai rame, nggak usah 2 tahun lagi, tahun depan juga udah mulai rame sosial politiknya. Sekarang juga udah mulai. Tuh kan, dengan Maju mudah lagi. langsung kan terpancing Bu Kov kalau misalnya diginiin sedikit. Nah kalau saya ke Jalal dulu. Jalal, kalau misalnya ada chance untuk ibu kemudian untuk melanjutkan setelah 2024 atau ikut kontestasi di 2024. Jalal mendukung atau? Karena kebetulan saya juga nemenin ibu dari dulu, dari 10 tahun lalu, pas pertama kali pemilihan. Jadi tahu mimpi ibu itu memang di membangun Jawa Timur. Jadi saya selalu bilang sama ibu, ayo kita bangun Jawa Timur terlebih dahulu gitu sampai maju. Jadi fokus di sini terlebih dahulu. Fokus di, oh itu ada kodenya. Fokus di sini terlebih dulu. Kalau Ali gimana, Ali? 2024 nih, Ali. Ya mungkin menurut pandangan saya ketika saya melihat masyarakat euforianya, ibu pengennya ke sini, ibu kepengennya sini. Jadi kadang saya melihat ada 2 arah, tapi yang mungkin saya setuju dengan pendapatnya kakak saya, alangkah lebih baiknya ibu lebih fokus untuk ngurusin masyarakatnya, lebih disejahterakan. Itu. Oke, sekarang baru ke ibunya. Udah gitu. Jadi gimana ibu? Plannya apa nih? Boleh dong tahu, karena ini gini. Ini tuh pertanyaan netizen, ya, bukan pertanyaan Putri Ayu Ningtyas, tapi ini pertanyaan netizen. Tiap ibu posting foto apapun itu, mau foto Ayla, mau foto Nangka, mau foto sepeda, pertanyaannya di bawah tuh sama. Ibu 2024 dong Bu, ayo ibu saya dukung apa segala macam, semuanya sama. Jadi memang penasaran orang-orang. Saya sebetulnya akan memaksimalkan untuk melaksanakan mandat. Mandatnya masih di Jawa Timur, jadi pokoknya saya tak fokus deh ngurus Mandatnya masih di Jawa Timur sampai tahun depan kan Ibu? Jadi, sampai 2023 kan Bu? Jadi ketika misalnya saya bekerja bersama seluruh tim, perguruan tinggi terlibat, kemudian kabupaten kota juga serius, dan 2021 adalah tahun di mana penurunan kemiskinan di Jawa Timur paling signifikan se-Indonesia. 30% penurunan kemiskinan di Indonesia itu dari Jawa Timur. Padahal itu pandemi, kontribusinya kan? pada saat pandemi. Itu rasanya insya Allah kita sudah on the right track. Andai kita kemudian bisa menurunkan lebih signifikan dan seterusnya, dan pada saat yang sama tentu kesejahteraan bisa makin ditingkatkan. Bukankah yang bahagia ya seluruh warga bangsa, bukan hanya warga Jawa Timur. Saya mencoba ini kalau kita seriusi fokus dengan format intervensi yang kita lakukan. Oh, alhamdulillah ternyata signifikan. Dan yang menurut saya membahagiakan kita semua adalah tingkat pengangguran terbuka. Ini relatif turun cukup signifikan. Jadi jauh lebih rendah di bawah tingkat pengangguran terbuka nasional. Ini harapan-harapan sebetulnya di pembukaan UUD 45 memajukan kesejahteraan umum. Coba kan kita, ya? Jadi kita cobalah yang sekarang ada di Jawa Timur. Kita coba intervensi dengan berbagai kolaborasi yang luar biasa, sinergi yang luar biasa, partnership yang luar biasa. Kok rasanya insya Allah kita sudah on the right track. Pada posisi ini mungkin ada yang berkenan untuk mereplikasi di daerah masing-masing. Jadi ya Jawa Timur ini pada dasarnya ruh dari lahirnya Nusantara. Jadi Sumpah Palapa oleh Pate Gajah Mada, bagaimana sebetulnya Sumpah Palapa itu memberikan referensi hadirnya Nusantara, dan itu artinya dari bumi Jawa Timur ini memang harus menjadi referensi positif bagi seluruh area di negeri kita. Sering saya menyampaikan pesan-pesan seperti ini. Sebenarnya kalau misalnya soal prestasi Jawa Timur dan sampai sedemikian rupa, pasti dong sudah ada juga yang melihat di pusat, apa sudah ada kemudian yang agak menggoda-goda gitu Bu?
Ya, kita punya banyak kawan. Oh. Ya, kalau ada satu kawan lain lagi sounding biasa kali ya. Oh. Biasanya kalau misalnya Ya. sounding kayak gitu, sempat nggak dibahas sama anak-anak juga? Ya, anak-anak mau membahas secara mereka berkawan. Iya, iya. Ya karena itu kan terbuka ya informasinya. Yang banyak memberi warning memang Jalal, hati-hati Bu, Oh gitu. Jadi Iya. ini remnya ya, remnya Bu Khofifah ada di sini dengan Jalal. Kalau gasnya saya yakin ada di sebelah sana ya, Ali. Jadi kita Ini sudah gas dan rem. gas rem sudah saling melengkapi. Terus udah ada Ayla lagi sekarang. Jadi Iya. hiburannya jadi udah lengkap ini sekarang semuanya. Bu Khof, Iya. kalau misalnya Lebaran nanti rencananya dengan keluarga apa? Kita kumpul aja. Jadi Jakarta pulang ke Surabaya? ya, saya berharap begitu. Jadi sudah ada rencana kembali darat ya. Tentu Ayla, bapaknya, ibunya. Biasa kan kalau Idul Fitri kita habis sholat Id, Iya, kita ke iya. makam lagi. Betul. Iya. Nyekar ke keluarga, sudah habis itu ya kita silaturahim karena pejabat publik belum boleh open house, Betul, jadi ya betul, sudah keluarga terbatas ya. Bagaimana dengan kesiapan untuk menerima pemudik ke Surabaya, ke Jawa Timur? Ya. Masuk ke Jawa Timur itu prediksinya 17 jutaan. Iya, iya. 16,8 katanya. 16,8. Iya, betul. Jadi angka-angka itu ya angka yang selama ini memang harus kita siap-siagakan. Pak Kapolda, Pak Pangdam juga sudah bersiap-siap. Titik-titik di mana mereka akan menyiapkan pos itu sudah terkonfirmasi. Kita juga akan menyiapkan tenaga medis untuk vaksinasi, dan tentu kita berharap masing-masing warga bangsa ini yang mau mudik, karena kalau mudik itu yang disewani adalah yang paling sepuh. Iya, Yang betul, paling betul. sepuh itu paling rentan. Betul. Kita ingin ketemu di tahun depan, beliau panjang umur, sehat kan gitu. Nah, oleh karena itu memproteksi diri sendiri itu sama dengan memproteksi lingkungan kita. Maka saya sudah berapa kali ayo booster. Iya, Banyak masjid di Jawa Timur ini juga memberikan layanan booster setelah salat tarawih. Jadi Iya. mudah diakses ya? Mudah diakses. Saya pengen mancing nih Ali sekarang. Dari Ali dulu deh. Ali, kita tahu ini lagi bulan Ramadan. Adakah yang ingin disampaikan ke Ibu? Ya mungkin hal yang mungkin saya sampaikan, saya mungkin meminta maaf kalau mungkin saya ada salah, karena ini menjelang Lebaran. Dan mungkin tentu saja mungkin saya minta izin dengan beliau untuk maju. Tetapi lihat situasi kondisi nanti. Deg-degan ya Bu? Sebagai ibu deg-degan ya Bu ya? Saya bisa memahami. Jalal, silakan, apa yang mau disampaikan ke Ibu? Kalau saya dari dulu itu sama, yang penting ibu jaga kesehatan, makannya juga dijaga, karena sekarang PR untuk Jawa Timur itu banyak sekali. Jadi selalu jaga kesehatan, apalagi ini Lebaran semua pada mudik kan ke Jawa Timur kan, jadi memang harus semua dijaga. Aduh, luar biasa, nyenengin banget. Ibu Khofifah, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Putri. Kita sekarang Ya. lagi mau siap-siap mau buka puasa dulu, jadi terima kasih Cobain Bu Khof. ini semua masakan Wow, dapur ini- nih ya. Wow, Iya. spesial banget nih berarti di Iya. Ngabuburit ini semua adalah favoritnya Bu Khofifah ya. In association with